Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai materi perjuangan dakwah Nabi Muhammad dan relevansi keteladanan Nabi Muhammad dengan dunia modern. Sebelumnya, izin perkenalkan terlebih dahulu, saya Febian Valentino dengan NIM 2025 0140144 dengan 4 rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miften Maulia dengan nomor NIM 202501401 40117. Perkenalkan, saya Muhammad Fathanur dengan NIM 2025 01 40 129. Saya Muhammad Khalid Hidayatullah dengan NIM 2025 01 40 104. Saya Hanif Hasan Muadib dengan NIM 2025 0140 101. Baik, untuk materi pembukaan pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, memulai dakwah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun di Gua Hira. Pada firman-Nya, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah dimulai secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, menyasar individu yang memiliki kesiapan psikologis dan moral. Setelahnya, turun perintah berdakwah secara terbuka pada Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Penolakan keras muncul dari kaum Quraisy, ejekan, intimidasi, boikot ekonomi, hingga penyiksaan fisik. Namun Nabi tetap konsisten dengan pendekatan hikmah dan kesabaran. Peristiwa hijrah ke Madinah menandai fase baru. Dakwah berkembang menjadi pembangunan masyarakat dan negara, meliputi piagam Madinah, penguatan ukhuwah, dan penegakan keadilan. Hingga wafatnya, Nabi berhasil meletakkan fondasi peradaban Islam yang kokoh. Baik, untuk materi berikutnya. Inti dakwah yang pertama itu tauhid atau akidah, yaitu mengesahkan Allah dan menolak segala bentuk syirik. Dalil, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Quran Surah Ikhlas ayat 1. Yang kedua yaitu akhlak mulia, yang berarti kejujuran, amanah, kasih sayang, keadilan. Dalil, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung, Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Yang ketiga yaitu keadilan sosial, pembelaan terhadap fakir miskin, yatim, dan budak. Dalil, tahukah kamu yang mendustakan agama itulah orang yang merhadik agama yatim, Quran Surah Al-Maun 1-3. Selanjutnya itu tantangan dakwah. Yang pertama yaitu sosial atau budaya, yaitu tradisi jahiliyah yang mengakar, fanatisme, patriarki ekstrim. Yang kedua yaitu psikologis, tekanan mental, isolasi sosial, dan kehilangan orang tercinta. Yang ketiga yaitu politik atau ekonomi, boikot Bani Hashim atau ancaman pembunuhan. Tantangan ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan seringkali muncul bukan karena kebenaran ditolak, tetapi karena status quo merasa terancam. Untuk materi berikutnya. Hikmah yang dapat diambil. Yang pertama ada hikmah akidah. Keimanan dibangun melalui proses kesadaran, bukan paksaan. Tauhid melahirkan kemerdekaan jiwa. Yang kedua ada hikmah akhlak. Nabi mencontohkan emotional regulation, sabar, empati, tidak reaktif. Akhlak yang baik menjadi sarana dakwah yang paling efektif. Yang ketiga ada hikmah ilmiah atau pendekatan psikologis. Manusia lebih menerima perubahan ketika beban kognitif dan emosionalnya dikelola. Perubahan bertahap mengurangi psychological resistance. Keimanan tumbuh sebagai internalized belief, bukan keterpaksaan. Baik, untuk materi berikutnya. Relevansi hikmah dengan dunia modern. 1. Krisis identitas dan makna hidup. Itu adalah tauhid sebagai pusat orientasi hidup di tengah materialisme. Yang kedua ada polarisasi sosial dan intoleransi. Itu adalah teladan Nabi dalam dialog, piagam Madinah, dan toleransi. Terus yang ketiga ada tekanan mental dan burnout. Itu adalah kesabaran, doa, dan spiritual coping ala Nabi. Terus yang terakhir ada era informasi dan ilmu. Islam mendorong literasi kritis bukan anti sains. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok 1. Semoga dari materi yang kami bawakan dapat menjadi pelajaran mengenai relevansi materi kami dengan dunia modern. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.